Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahdatul Khairat Baihan, NIM 2018-07-30-173, ingin mempresentasikan mini proposal penelitian yang diajukan sebagai tugas mata kuliah Manajemen Keuangan dan Investasi yang dipandu oleh Bapak Satria Utama. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pengaruh penggunaan e-wallet terhadap eksistensi alat pembayaran menggunakan kartu atau APMB di masa pandemi COVID-19. Penelitian ini berlatar belakang dari pandemi COVID yang membawa perubahan besar dalam kehidupan bermasyarakat. Tragedi ini juga memaksa pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan penerapan pembatasan sosial berskala besar atau sering disebut juga dengan PSBB. PSBB ini menjadi salah satu upaya dalam mencegah rantai penyebaran COVID-19. Penerapan PSBB ini tentunya sangat berdampak pada kebiasaan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, terutama dalam penggunaan uang tunai atau non-tunai pada saat transaksi jual-beli, karena terdapat kekhawatiran dalam diri masyarakat itu sendiri dalam terjadinya kontak fisik secara langsung pada saat transaksi ataupun pada saat penggunaan mesin ATM. Oleh karena itu, banyak masyarakat yang beralih dari penggunaan alat pembayaran menggunakan kartu atau APMK kepada alat pembayaran digital atau digital payment berbentuk e-wallet. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, pada Agustus 2020, digital payment telah membukukan transaksi sebesar 17 triliun rupiah, di mana terjadi peningkatan sebesar 33% dari periode sebelumnya. Hal itu selaras dengan hasil dari riset yang dilakukan oleh Inventure yang menyatakan bahwa terjadi peningkatan pertumbuhan digital payment di masa pandemi, di mana terdapat sekitar 63,5% responden yang menyatakan melakukan transaksi secara digital. Sedangkan transaksi pada pembayaran menggunakan ATM atau kartu debit ataupun kartu kredit itu sendiri menunjukkan rendah kontraksi pertumbuhannya, di mana dari 58% pada September 2020 menjadi 3,97% pada Oktober 2020. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti merumuskan masalah pada penelitian yang akan dilakukan ini, yaitu bagaimana pengaruh penggunaan e-wallet terhadap penggunaan instrumen pembayaran non-tunai dengan alat pembayaran menggunakan kartu atau APMK oleh generasi milenial di masa pandemi COVID-19. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pengaruh penggunaan e-wallet terhadap penggunaan instrumen pembayaran non-tunai dengan alat pembayaran menggunakan kartu atau APMK oleh generasi milenial di masa pandemi COVID-19. Maka pengembangan hipotesis terhadap penelitian ini adalah ada HA, yaitu terdapat pengaruh yang signifikan antara penggunaan e-wallet terhadap alat pembayaran menggunakan kartu atau APMK di masa pandemi, dan HO, tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara penggunaan e-wallet terhadap alat pembayaran menggunakan kartu APMK di masa pandemi. Kemudian kerangka teori pada penelitian ini adalah yang pertama ada e-wallet, di mana e-wallet atau dompet elektronik ini diartikan sebagai layanan elektronik untuk menyimpan data instrumen pembayaran, antara lain alat pembayaran dengan menggunakan kartu atau uang elektronik yang dapat juga menampung dana untuk melakukan pembayaran. Di sisi lain, menurut Nugroho, bahwa e-wallet adalah bentuk pembayaran yang memungkinkan pengguna untuk melakukan pembayaran secara elektronik menggunakan smartphone atau gadget menggantikan penggunaan dompet secara fisik. Nah, perlu diketahui bentuk dari e-wallet ini adalah aplikasi yang dapat di-download pada smartphone masyarakat pada saat ini. Kemudian yang kedua adalah alat pembayaran menggunakan kartu atau sering disebut dengan APMK. Menurut Peraturan Bank Indonesia APMK nomor 11/11/PBI/2009 sebagaimana diubah dengan PBI nomor 14/2/PBI/2012 tentang penyelenggaraan kegiatan alat pembayaran dengan menggunakan kartu. Alat pembayaran menggunakan kartu atau APMK adalah alat pembayaran yang berupa kartu kredit, kartu automated teller machine atau ATM, dan kartu debit. Selanjutnya, metode penelitian, di mana jenis penelitian yang dilakukan adalah kuantitatif, di mana sifat penelitian itu adalah deskriptif. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengguna e-wallet selama masa pandemi COVID-19, di mana sumber datanya merupakan sumber data yang dikumpulkan secara sekunder, dan metode analisis data adalah regresi linear berganda. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini.
Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.